Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1351. Istana Tianshan belaka tidak bisa membuatku takut, kata Ye Yunfei dengan dingin. Meskipun Istana Tianshan sangat kuat, masih ada banyak kekuatan yang kuat seperti Istana Tianshan di dunia berukuran 3000, dan Ye Yunfei pernah berdiri di puncak tertinggi dunia berukuran 3000, jadi tentu saja dia tidak akan takut. Benar-benar anak nakal yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Istana Tianshan kami telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini. Tidak ada banyak kekuatan di dunia yang dapat dibandingkan dengannya. Sekarang Istana Tianshan kita istana ini menguasai wilayah yang luas di benua Hongmeng, dan para penguasa di istana itu seperti awan, dengan kuat mengguncang seluruh dunia yang terdiri dari 3000 orang. Katakan saja dengan cara ini, alam Changhuang belaka lebih lemah daripada lalat untuk Istana Tianshan kita. Jika saya ketika tubuh aslinya datang, satu telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan alam Changhuang. Petik 2. Tuan istana berkata dengan tatapan mengancam, dan berkata dengan dingin mendengus. Jadi apa? Apakah kamu masih berani menyerang alam Changhuang sekarang? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu lolos dari hukuman perjanjian kuno kali ini, kamu tidak boleh berani melangkah ke alam Changhuang lagi. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke satu sama lain melihat tuan istana, dia berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak berani melangkah ke alam Changhuang? Tatapan Master Asgard menajam, dan kabut kacau melonjak ke seluruh tubuhnya, dan paksaan energi yang menakutkan menyelimuti kekosongan besar yang kacau. Jika kamu masih berani melangkah ke alam Changhuang, apakah kamu pikir kamu akan berdiri di sini dan berbicara denganku? Kata Ye Yunfei. Tuan istana sangat marah, tetapi dia tidak punya jawaban. Pada saat ini, penguasa istana kembali ke tembok batas alam Changhuang, yang membuat khawatir banyak ahli, yang mulai memperhatikan percakapan antara penguasa istana dan Ye Yunfei. Bocah ini sangat berani, dia berani berbicara dengan Gu Feng dengan nada seperti itu. Banyak pria kuat diam-diam kagum. Wah, kali ini saya datang ke sini untuk memberi Anda kesempatan. Itu tergantung pada apakah Anda tahu bagaimana menghargainya. Meskipun Anda lahir di dunia tingkat rendah, Anda sangat berbakat. Saya bermaksud merekrut Anda untuk bergabung dengan Tianshan kami istana. Mulai sekarang langsung menjadi murid dalam istana Tianshan kami. Jika Anda berperilaku baik di masa depan dan cukup jahat, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti istana Tianshan kami. Saat itu, tidak hanya benua Hongmeng, tetapi juga di dunia 3000 ukuran, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau, tidak peduli dunia mana yang Anda tuju, dunia akan sedikit menghormati Anda, dan Anda bisa disebut tak terbatas. Belum lagi murid inti, bahkan murid inti murid batin istana Tianshan kami, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Anda ketika Anda berjalan di dunia. Gu Feng sikapnya tiba-tiba berubah, dan nadanya tidak setajam sebelumnya. Apa? Gu Feng berencana merekrut anak ini ke istana Tianshan. Mendengar kata-kata Gu Feng, banyak orang kuat terkejut. Benua Hongmeng adalah salah satu dunia tingkat tinggi yang terkenal di antara 3000 dunia, dan istana Tianshan adalah kekuatan yang kuat dengan sejarah yang sangat panjang, dan telah berdiri di benua Hongmeng sejak lama. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda berprestasi di dunia yang bermimpi bergabung dengan istana Tenjin dan menjadi murid. Namun, istana Tianshan terkenal ketat dalam merekrut murid, dipilih dengan cermat, bakat, temperamen, bahkan latar belakang dan kondisi lainnya harus dipertimbangkan. Singkatnya, orang-orang muda yang dapat memasuki istana Tianshan telah dipilih secara ketat dan menjadi bagian dari para jenius sejati. Sekarang Gu Feng sebenarnya bermaksud untuk membiarkan seseorang dari dunia tingkat rendah langsung bergabung dengan istana Tianshan. Izinkan saya bergabung dengan istana Tianshan dan mendedikasikan pagoda Tiandao untuk Anda. Tujuan Anda yang sebenarnya adalah pagoda Tiandao. Anda terlalu banyak berpikir. Ye Yunfei tersenyum dingin. Ya, tujuan saya tentu saja pagoda Tiandao. Tapi itu juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi Anda. Sebagai orang dari dunia tingkat rendah, Anda dapat bergabung dengan istana Tianshan kami, yang sama saja dengan sebuah ikan mas melompati gerbang naga dan membubung ke langit. Nak, kamu adalah orang yang cerdas, kamu harus memahami hal ini.
Ekspresi Gu Feng menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, tapi dia tetap sabar. Haha, Tuan Istana Kuno, Anda memiliki rencana yang bagus. Anak muda, saya adalah suzerain dari Sekte Reinkarnasi di benua Hongmeng, dan saya bermaksud mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Reinkarnasi kami. Dibandingkan dengan Istana Tianshan, Sekte Reinkarnasi kami bukanlah lemah sama sekali. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Reinkarnasi kami, saya akan segera menjadikan Anda murid batin, dan saya akan mengalokasikan sumber daya untuk fokus melatih Anda, karena bakat Anda memang sangat bagus. Tentu saja, premisnya adalah Anda akan menyerahkan menara Dao Surgawi kepadaku. Pada saat ini, tawa nyaring terdengar, dan seorang pria parubaya dengan pakaian hijau datang dengan tangan di belakang, menginjak kehampaan yang kacau. Pria ini tidak terlihat sangat tua, tetapi matanya sangat tua, di dalam pupil, matahari, bulan, dan bintang berubah, dan ribuan tahun berlalu, membuatnya sangat dalam. Qian Changxi, kamu juga datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Melihat pria ini datang, Gu Feng tidak bisa menahan amarahnya. Haha, kepala istana kuno bercanda. Pagoda Tiandao adalah harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Ini melibatkan rahasia menjadi seorang kaisar. Untuk orang-orang seperti saya dan Anda yang telah menghabiskan waktu lama dan usaha tanpa henti tetapi tidak pernah bisa menjadi seorang kaisar, itu memiliki arti yang fatal. Daya pikatnya, Qian Changxi tertawa. Master Sekte Qian masuk akal. Anak muda, saya adalah penguasa dunia bawah. Jika Anda bersedia menyerahkan pagoda Dao Surgawi kepada saya akan segera menerima Anda sebagai murid tertutup. Selama Anda cukup terkejutian, aku akan memiliki kesempatan untuk mewarisi mantelku di masa depan dan menjadi penguasa akhirat berikutnya. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara aneh, dan kemudian makhluk gelap datang dari kehampaan yang kacau di kejauhan. Makhluk gelap ini terlihat sangat mirip dengan manusia, hanya saja ia ditutupi sisik hitam dan memiliki rambut panjang di kepalanya. Dengan sepasang tanduk melengkung bersinar dengan cahaya aneh, senyumnya aneh dan menyeramkan. Tuan dunia bawah Anda harus dipegang oleh klan Tubo. Seorang anak manusia, dapatkah Anda membiarkannya menjadi tuan dunia bawah? Petik 2. Gu Feng tidak bisa menahan cibiran. Hei, ini mudah ditangani. Klan Tubo kami memiliki metode transfer darah. Jika pemuda ini mau, saya dapat mentransplantasikan darah klan Tubo kami ke dalam tubuhnya. Tidak lagi seorang manusia, tapi anggota klan Tubo kami. Petik 2. Makhluk gelap itu menggertakkan bibirnya dan tersenyum. Anak muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Klan Tubo adalah makhluk dari dunia bawah, dan darah mereka kotor. Saya tetua kelima dari alam iblis. Jika Anda mendedikasikan pagoda Dao Surgawi untuk alam iblis saya akan segera mewariskan keterampilan inti dari alam iblis, Dava Iblis Surgawi, kepada Anda. Sejak saat itu, Anda akan menjadi iblis dari alam iblis kita. Petik 2. Makhluk yang memancarkan aura iblis mengerikan datang dari jauh, dan itu adalah iblis besar. Setelah itu, beberapa orang kuat dari kekuatan besar datang satu demi satu, mencoba merekrut Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa dalam 3.000 besar dan kecil dunia, ada begitu banyak kekuatan yang kuat bergegas untuk merekrut orang-orang dari dunia tingkat rendah pada saat yang sama, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, semua orang yang kuat menatap Ye Yunfei, untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Sangat dicari, berdiri di samping Ye Yunfei, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum kecut, bukan? Aku, pagoda Tiandao yang paling dicari. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan senyum tipis. Bab 1352. Kalian semua menginginkan pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei berdiri di dalam dinding batas, menghadap ke pusat kekuatan besar di luar, dengan ekspresi tenang seperti biasa, dan tiba-tiba mulai berbicara. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi yang Anda tawarkan memang sangat menarik. Tetapi, karena menara Dao Surgawi sangat berharga, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Saya menyimpannya sendiri. Bukankah lebih baik belajar? Ye Yunfei melanjutkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Nak, pagoda Dao Surgawi ada di tanganmu, dan kamu hanya akan menyia-nyiakan segalanya. Ranahmu terlalu rendah dan kekuatanmu terlalu lemah. Tidak peduli seberapa bagus bakatmu,
Itu akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, untuk mencapai level kita saat ini. Pada saat itu, pagoda Dao Surgawi akan sangat berguna bagi Anda. Sebaiknya Anda menerima kondisi saya dan menyerahkannya kepada saya. Ini adalah cara yang paling masuk akal. Seorang pria yang kuat berkata, "Ya, anak muda, pagoda Dao Surgawi tidak berguna di tangan Anda, mengapa tidak menyerah? Jika Anda tidak puas dengan kondisi awal saya, Anda masih dapat mengajukan permintaan Anda. Semuanya bisa dinegosiasikan." Petik 2. Orang kuat lainnya juga berbicara satu setelah lainnya. Mereka tidak bisa memasuki alam Changhuang untuk merampok mereka, jadi mereka hanya bisa menggunakan umpan. Apakah pagoda Tiandao berguna di tangan saya? Saya tidak perlu mengganggu Anda. Sejujurnya, saya tidak akan pernah menyerahkan pagoda Tiandao kepada Anda. Jika Anda menginginkan pagoda Tiandao, Anda dapat mengambilnya sesuai dengan kemampuan Anda. Tatapan Ye Yunfei melirik orang-orang kuat itu, katanya sambil mencibir. "Wah, jangan bersulang dan jangan makan anggur enak. Anda benar-benar berpikir Anda bisa tinggal di alam Changhuang selama sisa hidup Anda. Jika Anda menyinggung kami, sama sekali tidak ada tempat bagi Anda di dunia berukuran 3000 ini. Selain itu, bahkan jika Anda tinggal di alam Changhuang, kami masih memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Anda harus berpikir jernih." Seorang pria yang kuat menatap dan berkata, "Aku menunggumu berurusan denganku." Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Ayo kembali." Petik 2, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu, memimpin lelaki tua itu keluar dari tembok batas, dan kembali ke alam Changhuang. Ye Yunfei tahu bahwa tujuan dari orang-orang kuat ini adalah menara Dao Surgawi, kecuali dia menyerahkan di atas menara Dao Surgawi. Jika tidak, apapun yang Anda katakan, itu tidak akan berguna. Dan Ye Yunfei tidak akan pernah menyerahkan pagoda Dao Surgawi. "Nak, kamu mencari kematian. Nak, kamu berani menyinggung kami, kamu akan menyesalinya." Melihat sikap Ye Yunfei, orang-orang kuat di luar alam Changhuang itu marah satu persatu. Orang-orang kuat yang datang ke sini semuanya mendominasi dunia, dan mereka terkenal. Di hadapan orang-orang besar seperti mereka, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia adalah selalu berhati-hati, seperti berjalan di atas es tipis. Saya tidak berani menarik napas. Saya bahkan tidak berani menyangkal setengah kalimat. Tanpa diduga, sekarang ada generasi muda yang memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu, seolah-olah mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Ho, setiap orang kuat mereka sangat marah sehingga mereka meraung lagi dan lagi. Tembakan besar yang menekan langit ini sangat dirugikan di depan seorang anak dari generasi muda. Sepotong besar kehampaan yang kacau di dekat alam Changhuang diguncang dengan gila-gilaan oleh paksaan yang dipancarkan oleh orang-orang kuat ini, dan guntur kacau yang mengerikan lahir terus menerus. Beberapa antarmuka terdekat terguncang. Semuanya, hati-hati, jangan mengejutkan dunia lemah di sekitarmu. Jika perjanjian kuno ditarik lagi, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Seorang lelaki kuat tiba-tiba menjadi tenang dan mengingatkan. Pria kuat lainnya juga terkejut, dan dengan cepat menahan napas. Mereka telah melihat kekuatan perjanjian kuno, dan tidak ada yang mau memprovokasi lagi. Selanjutnya, orang-orang kuat ini menatap alam Changhuang satu persatu. Tidak dapat memikat, dan tidak dapat bergerak. Orang-orang kuat ini benar-benar bingung. "Nak, kamu tunggu." Seorang pria kuat berkata dengan gigi terkatup, lalu berbalik dan pergi. "Nak, aku ingat kamu. Mulai sekarang, sama sekali tidak ada tempat untukmu di dunia berukuran 3000 ini." Petik 2. Pria kuat lainnya juga berkata dengan dingin, lalu pergi. Gu Feng melihat jauh ke dalam alam Changhuang, lalu berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, semua orang kuat pergi. Kekuatan. Pada saat ini, Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu dan berjalan di langit berbintang alam Changhuang. Dia merasakan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kekuatan di dalam hatinya, dan dia merasakan urgensi untuk menjadi lebih kuat. Ketika dia adalah Kaisar Surga, Ye Yunfei berdiri di puncak tertinggi dunia 3000 ukuran, menekan dunia, dan banyak master dari sekte besar merendahkan diri di depan Ye Yunfei dan menyapa mereka dengan senyuman. Beraninya mereka berkata tidak. Tapi sekarang, jika orang kuat datang dengan santai, Ye Yunfei hanya bisa mengelak. "Suatu hari, aku akan mendapatkan kembali posisi Kaisar Surga."
pada saat itu, aku akan membuat semua agama dan bangsa di dunia takut akan namaku. Ye Yunfei mengangkat kepalanya, melihat ruang dan waktu yang jauh, dan perlahan mengucapkan kata-kata ini. Gemuruh, mengikuti kata-kata Ye Yunfei, di antara 3.000 dunia yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan tak berujung bergetar hebat pada saat yang sama, dan rantai hukum yang tebal muncul di langit, memicu miliaran petir. Di semua dunia besar dan kecil yang telah dilalui, Ye Yunfei itu adalah hukum 3.000 cara yang merasakan kehendak Ye Yunfei. Pada saat ini, hampir semua pembangkit tenaga listrik di 3.000 dunia terkejut, dan mereka semua keluar dari tempat tertutup untuk memeriksa. Cuaca kaisar, ini adalah cuaca kaisar. Mungkinkah nafas yang dikeluarkan oleh 3 kaisar surgawi, Tianluo, Jinwu, dan Yuyue, yang menyebabkan langit berguncang? Tapi ketiga kaisar surgawi belum melihat wajah mereka selama ribuan tahun, mengapa mereka tiba-tiba melepaskan nafas? Bagaimana dengan nafas? Beberapa barang antik tua yang telah hidup lama tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri, menunjukkan keraguan pada saat yang sama. 3.000 dunia, di dunia kecil yang tidak mencolok, di planet biasa, di tepi danau dengan lingkungan yang indah, seorang lelaki tua berpenampilan biasa sedang memancing di tepi danau. Tiba-tiba, tanah bergoyang sedikit, dan permukaan danau yang tenang beriak berputar-putar. Seekor ikan mas di dasar danau, yang hendak makan dan menangkap, terkejut dan menghindar jauh. Bagaimana mungkin? Sumber getaran ini barusan sangat misterius, dan ada perasaan bahwa itu langsung menunjuk ke hukum 3.000 cara. Sepertinya orang yang kuat membuat sumpah. Namun, di dunia 3.000, tidak mungkin membuat sumpah. Pada saat itu, hanya aku, Jinwu dan Yuyue adalah 3 kaisar surgawi yang mengganggu 3.000 hukum Dao Agung. Namun, Jinwu telah meninggalkan dunia 3.000 ukuran dan memasuki kehampaan tanpa batas selama ini, sementara Yuyue telah memasuki dunia manusia untuk memurnikan hatinya jika dia ingin menemukan kesempatan. Untuk menjadi dewa, itu tidak boleh mereka. Jadi, siapa lagi yang bisa melakukannya? Petik 2. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk berbicara pada dirinya sendiri. Selain itu, mengapa saya memiliki rasa keakraban dengan keterkejutan barusan? Petik 2. Kata pria tua itu dengan cemberut. Bab 1353. Saya selalu merasa bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Luangkan waktu untuk menemukan lelaki tua buta itu dan biarkan dia menghitungnya. Kata lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di alam Changhuang, Ye Yunfei menemukan planet terpencil dan mulai berlatih dalam pengasingan. Ye Yunfei berencana untuk meningkatkan wilayahnya sebelum pergi. Waktu terus berdetak, alam Changhuang telah benar-benar tenang sekarang, dan seluruh antarmuka telah memasuki masa perkembangan yang damai. Karena perintah Ye Yunfei, tidak ada kekuatan di alam semesta yang berani bertarung dengan kekuatan lain. Ada harmoni di antara semua kelompok etnis dan faksi. Perkembangan Istana Qingyun bahkan lebih cepat. Karena pengaruh Ye Yunfei, status Istana Qingyun di alam semesta semakin tinggi, dan semua agama dan ras berlomba-lomba untuk saling menjilat, mencoba yang terbaik untuk menyenangkan. Banyak jenius muda luar biasa telah meminta untuk bergabung dengan Istana Qingyun karena kekaguman mereka pada Ye Yunfei. Pejabat senior Istana Qingyun secara pribadi memeriksa dan merekrut sejumlah besar talenta luar biasa untuk memperluas skala Istana Qingyun. Apa yang paling tidak dimiliki Istana Qingyun adalah sumber daya dengan akumulasi sumber daya dalam jumlah besar. Kekuatan keseluruhan Istana Qingyun telah meningkat pesat. Ditambah dengan fakta bahwa ada master seperti Earth Master yang secara pribadi duduk di kota, perkembangan Istana Qingyun menjadi lebih lancar. Dan semua ini, Ye Yunfei tidak peduli, dan tinggal di planet terpencil itu untuk berlatih dalam pengasingan. Dengan menara hantu, Ye Yunfei punya banyak waktu. Setengah tahun kemudian, Ye Yunfei menerobos ke tahap awal Dao Saping Realm. Pada level ini, Ye Yunfei dapat mempelajari dan menganalisis hukum langit dan bumi di alam Changhuang lebih dalam. Di bawah bimbingan Ye Yunfei dan Tuan Hun, gadis kecil itu telah berhasil memperbaiki semua celah yang ditembus di dinding batas. Dan di dalam alam Changhuang, sebagian besar celah ruang yang rusak juga diperbaiki. Ruang alam Changhuang pada dasarnya telah dipulihkan. Hanya planet-planet yang hancur yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Saat ruang dan waktu di alam Changhuang terus dipulihkan,
tubuh gadis kecil itu juga mulai pulih, dan karena dia mempraktikkan formula yang diturunkan kepadanya oleh Ye Yunfei dan Hun Lao, dia menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Di masa depan, jika kamu bekerja keras untuk mempraktikkan formula yang kakek Su dan aku berikan kepadamu, hukum ruang dan waktu di alam Changhuang akan terus ditingkatkan, dan kualitas seluruh dunia akan ditingkatkan. Ye Yunfei berkata kepada gadis kecil itu. Paman, aku mengerti. Gadis kecil itu mengangguk. Setelah menyelesaikan beberapa hal, saya harus meninggalkan alam Changhuang. Saya sudah berada di alam pembentuk Dao, dan tidak masuk akal untuk tinggal di alam Changhuang. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke langit berbintang dan berkata pada dirinya sendiri. Karena batasan hukum alam Changhuang, alam prajurit tertinggi hanya dapat mencapai alam pembentuk Dao. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas Istana Qingyun. Hutan binatang surgawi, yang telah dihancurkan sebelumnya, berhasil dibangun kembali. Dilihat dari kejauhan, petak-petak hutan lebat menutupi daratan. Ini terutama penghargaan dari ahli geologi. Master Bumi menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengumpulkan semua energi bumi dalam radius puluhan ribu mil, dan mentransplantasikan sebidang besar hutan. Selain itu, Master Bumi juga telah mengatur beberapa formasi skala besar yang kuat di sini. Bahkan jika Master Tao Saping datang ke formasi besar ini, mereka tidak akan bisa menyerang mereka. Dapat dikatakan bahwa markas Istana Qingyun saat ini telah menjadi markas pasukan yang dijaga paling ketat di alam Changhuang. Markas penuh dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan itu sangat hidup. Tampaknya dalam 6 bulan terakhir, Istana Qingyun telah merekrut banyak anggota baru. Ye Yunfei melihat banyak wajah aneh dan berkata sambil tersenyum. Boom! Ye Yunfei sedang melihat penampilan baru dari markas Istana Qingyun ketika tiba-tiba awan gelap mulai berkumpul di atas puncak gunung di kejauhan, dan guntur lahir. King Luo akan melewati bencana petir. Ye Yunfei sedikit terkejut. Benar saja, sosok anggun naik ke langit dari puncak gunung itu adalah Su King Luo. Kemudian, Su King Luo mulai melewati kesengsaraan. Su King Luo memiliki bakat luar biasa, dan dia berlatih kungfu Dewi Kekacauan, jadi dia tampak sangat santai dalam menghadapi bencana guntur yang menggelinding. Tidak lama kemudian, kesengsaraan guntur berlalu, dan Su King Luo berhasil menembus ke tahap akhir alam pengumpulan bintang. Kecepatan terobosan ini mengejutkan Ye Yunfei. Meskipun Su King Luo tidak memiliki fisik khusus dan arteri bela diri, kecepatan kultivasinya tidak lambat sama sekali, ini karena pemahamannya yang tinggi. Selanjutnya, Ye Yunfei tinggal di markas Istana Qingyun selama lebih dari setengah tahun, menemani orang tuanya, Su King Luo dan beberapa temannya. Mungkin dirangsang oleh perubahan berturut-turut di alam Changhuang beberapa waktu lalu, Wu Heishan, Du Guhuan, Long Yingying, Wen Zi dan lainnya semua bekerja keras untuk berkultivasi sekarang, membuat kemajuan luar biasa satu persatu, dan terus meningkatkan dan menerobos dalam periode waktu yang singkat. Du Guhuan dan Xiao Hui sama-sama berhasil menembus tahap akhir Gathering Stars. Du Guhuan telah lama mampu melawan alam Dao, dan sekarang dia telah menembus ke alam Dao. Kekuatan tempurnya secara alami lebih kuat, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama. Wu Heishan, Wen Zi, dan Yuan Dayong juga menerobos ke tahap awal alam pengumpulan bintang. Tapi kekuatan Hu Miao meningkat lebih cepat, karena Ye Yunfei memberinya sumber daya pelatihan yang cukup selama periode ini. Hu Miao melakukan 2 peningkatan garis keturunan berturut-turut, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk melawan alam pembentuk Dao. Terobosan dan peningkatan manusia memperhatikan akumulasi, sementara peninggalan kuno seperti Hu Miao tidak perlu memikirkan akumulasi sama sekali, lebih cepat lebih baik. Garis keturunan bawaan adalah akumulasi terbaik dari binatang purba. Bagus sekali. Melihat kemajuan pesat dari masing-masing teman ini, Ye Yunfei cukup puas. Teman-teman ini telah diajari oleh Ye Yunfei, dan latihan yang mereka latih jauh lebih maju daripada yang ada di alam Changhuang. Mereka pasti akan tumbuh menjadi master terkuat di alam semesta ini di masa depan. Ye Yunfei yakin tentang ini. Huang tua. Suatu hari, Ye Yunfei sedang menemani Su King Luo, ketika tiba-tiba hatinya bergerak dan dia melihat ke kejauhan. Saya melihat energi hantu mengepul dan datang dari langit. Kemudian, bayangan hitam melintas, dan Huang Chang datang di depan Ye Yunfei. Old Huang, kamu kembali. Ye Yunfei sangat gembira. Awalnya, Huang Chang telah tinggal di reruntuhan perang di makam surgawi,
Tetapi kemudian dunia kecil tempat makam surgawi itu berada tiba-tiba meninggalkan alam Changhuang. Saat itu, Ye Yunfei menyaksikan kepergian makam surgawi, dan segera mengirim teleportasi ke Huang Chang. Nyatanya, Ye Yunfei berencana memasuki makam surgawi dan membawa keluar Huang Chang. Akibatnya, saya menerima gema dari Huang Chang. Ternyata saat dunia kecil itu hendak meninggalkan alam Changhuang, Huang Chang sudah keluar. Selain itu, Huang Chang juga menangkap sejumlah besar, dan berencana mencari tempat untuk mundur dan berlatih, memurnikan dan menyerap hantu-hantu. Ganas ini, baru sekarang Huang Chang kembali untuk mencari Ye Yunfei. Old Huang, kekuatanmu saat ini. Ye Yunfei merasakan aura Huang Chang dan sedikit terkejut. Saya melihat tubuh hantu Huang Chang kokoh dan dalam, berdiri di sana seperti jurang hitam, kabut hantu mengepul menutupi beberapa mil. Dari waktu ke waktu, seringai ganas muncul di kabut hantu, sangat menakutkan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk membunuh beberapa pembentuk Dao yang terlambat sekarang. Huang Chang tersenyum aneh. Itu benar, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal di kuburan langit. Ye Yunfei sedikit terkejut. Bukan begitu. Huang Chang mengangguk, memanggil. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas, dan naga emas kecil muncul di bahu Ye Yunfei. Itu adalah ulat naga bertanduk emas. Terobosan garis keturunanmu selesai. Ye Yunfei bertanya dengan heran. Ya, itu baru saja selesai. Jawab ulat naga bertanduk emas dengan malas. Kekuatan semua orang telah meningkat. Ye Yunfei sangat senang. Semuanya, bersiaplah secara mental. Kami akan segera meninggalkan alam Changhuang. Petik 2. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Hu Miao, Huang Chang, dan Jing Jiaolongchan. Ye Yunfei berencana membawa mereka bertiga pergi. Oke, Hu Miao, Huang Chang dan ulat naga bertanduk emas telah berada di sisi Ye Yunfei sejak lama, mengetahui bahwa Ye Yunfei cepat atau lambat akan meninggalkan alam Changhuang, jadi mereka siap secara mental. Namun, saya ingin kembali ke gerbang Tongsheng di wilayah timur benua langit yang mendalam untuk melihat-lihat. Saya masih memiliki satu hal dalam pikiran saya, kata Huang Chang tiba-tiba. Old Huang, apakah kamu ingin kembali dan menyelesaikan akun dengan ketiga pengkhianatmu? Sylvia tertawa. Ya, Tongshengmen adalah usaha keras saya saat itu, dan ketiga pemberontak itu mengkhianati saya tidak akan membiarkan Tongshengmen tetap berada di tangan mereka selamanya. Petik 2, kata Huang Chang. Baiklah, Tuan Huang, saya akan menemani Anda kembali ke benua langit yang mendalam. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Bab 1354. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei diam-diam meninggalkan markas istana King Yun bersama Hu Miao dan Huang Chang, menuju ke arah Profound Sky Continent. Kali ini ketika dia kembali, Ye Yunfei tidak memanggil orang tuanya, Su Qingluo, Wu Heishan dan lainnya, karena begitu mereka memasuki Profound Sky Continent dengan kekuatan mereka pasti akan ditolak, yang akan sangat merepotkan. Namun, Ye Yunfei membawa gadis kecil itu bersamanya. Benua langit yang mendalam adalah dunia kecil yang menyertai dari alam Changhuang. Sebenarnya itu adalah bagian dari alam Changhuang, jadi gadis kecil dapat datang dan pergi dengan bebas. Segera, Ye Yunfei datang ke pintu masuk Profound Sky Continent, mengambil tangan gadis kecil itu, dan langsung menyeberang untuk memasuki Profound Sky Continent. Dengan gadis kecil di sekitarnya, hukum langit dan bumi di Profound Sky Continent tidak mengecualikan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu, melangkah keluar, dan langsung datang ke wilayah timur, di mana markas besar Tongshengmen berada, dan di atas kota Xiaodan. Tiga pengkhianat, aku kembali. Huang Chang muncul di samping Ye Yunfei, wajahnya penuh amarah. Dengan adanya gadis kecil itu, hukum langit dan bumi di Profound Sky Continent tidak menolak Huang Chang. Karena gadis kecil itu adalah kehendak asli Kaisar Changhuang, dan benua langit yang mendalam adalah dunia kecil yang menyertai dari alam Changhuang, hukum langit dan bumi di benua langit yang mendalam satu tingkat lebih rendah dari gadis kecil itu. Gemuruh. Huang Chang melepaskan tekanan energi, dan kekuatan hantu bergulir menyebar, langsung menutupi seluruh kota pil kecil, terhuyung-huyung, pasir dan batu beterbangan, kewalahan. Bang bang bang, di kota pil kecil, makhluk yang tak terhitung jumlahnya ditekan sehingga mereka merangkak langsung ke tanah, tidak bisa bergerak. Segera, kabut hantu yang mengepul benar-benar menenggelamkan kota Xiaodan,
dan hantu yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di kota, pemandangannya mengerikan. Kekuatan tempur Huang Chang saat ini sudah setara dengan tahap akhir dari alam pembentuk Dao. Bagi makhluk-makhluk dari benua langit yang mendalam, ini sangat menakutkan, hampir seperti dewa yang turun dari bumi. Siapa yang berani datang ke kota pil kecil kita untuk menimbulkan masalah? Di markas besar Tongshengmen, para pejabat tinggi itu bergegas keluar satu persatu dengan kaget ketika mereka menyadari bahwa situasinya berbeda. Kenapa ada begitu banyak hantu? Para pejabat tinggi Tongshengmen menjadi pucat ketakutan ketika mereka melihat hantu berkeliaran di sekitar kota. Kepala sekte, Huang Fuseng, juga muncul, dan memimpin pejabat tinggi dari sekte Tongsheng untuk melihat-lihat kota, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Pengkhianat Huang Fu menang. Apakah kamu masih mengenaliku? Pada saat ini, Huang Chang tiba-tiba muncul, dengan tangan di belakang, berdiri di langit di atas kota Xiaodan, dan berbicara. Jie Jie, diiringi oleh suara Huang Chang, seluruh kota penuh dengan tawa hantu, mengguncang semua orang di kota dengan kaki yang lemah, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Siapa? Huang Fuseng buru-buru mencari suara itu dan melihat ke langit, lalu dia melihat Huang Chang. Bagaimana bisa? Ekspresi Huang Fuseng berubah dengan liar. Itu orang tua Huang Chang, dia belum mati. Pada saat ini, dua murid Huang Chang lainnya juga melihat Huang Chang dan menjadi pucat karena terkejut. Salah satunya adalah Long Hai, dan yang lainnya adalah He Jin, keduanya adalah pejabat senior Tongshengmen. Tampaknya itu adalah Master Sekte sebelumnya, Master Sekte Huang. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah jatuh? Tanpa diduga, dia masih hidup. Petik 2. Banyak anggota Sekte Tongsheng yang lebih tua juga mengenali Huang Chang dan berteriak kaget. Huff, kalian tiga pengkhianat, sia-sia aku menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha keras untuk melatihmu, mengubahmu dari murid biasa menjadi anggota tingkat tinggi dari Sekte Tongsheng, tetapi tanpa diduga, aku melatih tiga serigala bermata putih. Kalian bertiga pengkhianat tidak hanya mengkhianati saya, tetapi juga bergabung untuk menyerang saya secara diam-diam, mencoba mengambil hidup saya. Untungnya, saya cukup beruntung untuk melarikan diri. Petik 2. Huang Chang melihat ketiga muridnya, dan kemarahan yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun meledak, dan dia sangat marah. Saya menyatakan bahwa Huang Fuseng, Long Hai dan He Jin telah menipu tuan mereka dan memusnahkan leluhur mereka, mengkhianati Tongshengmen, dan melakukan kejahatan keji, hukuman mati. Orang lain akan dipilih untuk posisi master dari Sekte Tongsheng. Huang Chang berkata dengan lantang. Semua anggota Tongshengmen mendengarkan perintah. Huang Chang mengkhianati kepentingan Tongshengmen untuk kepentingannya sendiri saat itu. Dia sudah menjadi pengkhianat Tongshengmen kita. Ayo, kelilingi orang tua ini, siapapun yang bisa menangkapnya akan mendapat hadiah. Setelah Huang Fuseng terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang dan berteriak dengan tajam, apa? Dia adalah kepala Sekte Tongsheng kita sebelumnya. Semakin banyak anggota yang terkejut saat mengetahui identitas Huang Chang. Tunggu apa lagi, segera mulai dan kepung orang tua ini. Melihat banyak anggota Sekte Tongsheng yang ragu-ragu, Huang Fuseng tidak bisa menahan meraung marah lagi pula. Huang Fuseng telah menjadi kepala sekte untuk waktu yang lama, telah membangun prestise yang sangat besar, dan juga telah memupuk banyak orang kepercayaan. Begitu cepat banyak anggota Tongshengmen mengepung Huang Chang. Huang Fuseng, Long Hai dan He Jin semua menggerakkan tubuh mereka pada saat yang sama dan mengepung Huang Chang, siap menyerang. Semuanya berhenti, tidak menghormati Master Gerbang Kuning. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih tiba-tiba muncul, memegang kruk berkepala naga di tangannya, dan berteriak. Semua orang tercengang. Huang Fuseng, Long Hai, He Jin, kalian bertiga pengkhianat. Aku menduga bahwa kematian kepala keluarga Huang ada hubungannya dengan kalian, dan itu benar. Semuanya, Huang Fuseng, Long Hai dan He Jin semuanya adalah pengkhianat dari keluarga Huang saat itu. Mereka dibudidayakan sendiri, tetapi mereka mengkhianati Master Sekte Huang. Sekarang Master Sekte Huang telah kembali, Huang Fuseng tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Tongsheng kita. Teriak pria tua itu, dengan keras. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak anggota Tongshengmen berhenti dan ragu-ragu. Terutama anggota yang lebih tua yang mengenal Huang Sang memandang Huang Fuseng dan yang lainnya dengan curiga. Tahukah Anda, prestise Huang Chang di Tongshengmen jauh lebih tinggi dari ketiga muridnya.
Zhan Tianming, kamu mencari kematian. Huang Fuseng dan yang lainnya sangat marah. Penatua Zhan, sangat baik, jarang sekali Anda masih mengingat saya. Huang Chang memandang Zhan Tianming, merasa sangat lega. Zhan Tianming ini sangat setia kepada Huang Chang saat itu. Setelah Huang Fuseng menjadi kepala sekte, dia memilih untuk pensiun dan jarang bertanya tentang sekte Tongsheng. Sekarang setelah Huang Chang kembali, dia muncul dengan terkejut. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Penatua Zhan akan bertanggung jawab atas pintu kami ke gerbang suci. Huang Sang berkata dengan keras. Orang tua bermarga Huang, kamu pikir kamu siapa? Tongsheng Men tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Bukan kamu yang memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik pintu. Kalian semua akan pergi bersama dan mengalahkan orang tua. Ini, Huang Fuseng sangat marah, meraung, dan memimpin untuk bergegas menuju Huang Chang. Sejumlah besar orang kepercayaan Huang Fuseng juga menyerbu. Long Hai dan He Jin juga bergegas menuju Huang Chang dengan orang kepercayaan mereka. Mereka mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka harus membunuh Huang Chang secara langsung dengan cara yang menggelegar untuk meminimalkan dampaknya. Semakin lama berlarut-larut, semakin buruk bagi mereka. Karena pengaruh Huang Chang di Tongsheng Men masih ada. Masalah Tongsheng Men masih terserah saya untuk memutuskan. Huang Chang tersenyum dingin. Kalian bertiga pengkhianat, kemarilah. Huang Chang tiba-tiba berteriak. Segera, 3 hantu setinggi 10 kaki keluar dari kabut hantu yang mengerikan, dan langsung menangkap Huang Fuseng, Long Hai dan He Jin. Meskipun Huang Fuseng dan yang lainnya adalah penguasa alam Yuanzhu, mereka tidak berdaya di depan ketiga hantu ini. Lepaskan aku, Huang Fuseng dan yang lainnya berteriak ngeri. Selamatkan kepala sekte Huang Fu dan kedua tetua. Sejumlah besar anggota sekte Tongsheng mengacungkan senjata dan menyerang ketiga hantu itu. Boom! 3 hantu ganas itu menembak secara langsung, membunuh lebih dari setengah anggota Tongsheng Men yang menyerang dalam sekejap. Anggota yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Ketiga hantu itu membawa Huang Fuseng, Long Hai, dan He Jin ke tubuh Huang Chang, menekan mereka dengan keras, dan memaksa mereka berlutut di depan Huang Chang. Orang tua bermarga Huang, di mana kamu menemukan ketiga hantu ini untuk berurusan dengan kita melalui gerbang suci, dan biarkan mereka melepaskan kita. Huang Fuseng berteriak dengan marah. Tampar mulutmu. Ekspresi Huang Chang menjadi gelap. Papa, hantu itu merentangkan telapak tangannya yang hitam pekat sebesar kipas daun palem, dan menamparkan wajah Huang Fuseng terus-menerus. Segera wajah Huang Fuseng benar-benar ditampar berkeping-keping, hanya menyisakan tulang. Nyatanya, dengan kekuatan Huang Chang saat ini, akan mudah membunuh Huang Fuseng dan mereka bertiga. Huang Chang hanya ingin melampiaskan amarahnya, agar mereka bertiga merasakan ketakutan sebelum mati. Selanjutnya, Huang Chang menyiksa mereka bertiga sebelum membunuh mereka. Dengan kekuatan Huang Chang, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas Tongsheng Men, sepenuhnya memusnahkan pasukan kepercayaan Huang Fuseng, Long Hai dan He Jin, dan menjadikan Zhan Tianming yang lebih tua. Setelah tinggal di kota Xiaodan selama 5 hari, Huang Shangcai dan Ye Yunfei meninggalkan kota Xiaodan. Setelah itu, Ye Yunfei kembali ke Akademi Tao Zongsu. Kembali kali ini, Ye Yunfei akan membawa sekelompok orang dari Akademi Tao keluar dari alam Changhuang. Kembalinya Ye Yunfei secara alami menimbulkan sensasi di seluruh Akademi Taois. Akademi Tao sekarang adalah satu-satunya kekuatan super di benua langit yang mendalam, menekan seluruh benua. Segera, sejumlah besar orang menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Ye Yunfei ke alam Changhuang, dan Ye Yunfei mengirim mereka semua ke menara hantu. Ayo pergi ke dunia kecil Tianying lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu menuju ke dunia kecil Tianying. Bab 1355. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei datang ke pegunungan dekat kota Tianxiu di wilayah timur, tempat dunia kecil Tianying berada. Namun, ketika Ye Yunfei baru saja memasuki pegunungan ini, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di kedalaman pegunungan, di mana dunia kecil bayangan langit berada, tiba-tiba muncul celah ruang gelap, dan tidak ada apapun di dalamnya. Tampaknya dunia kecil Tianying juga telah meninggalkan Profound Sky Continent. Ye Yunfei berdiri di luar celah ruang ini, dan setelah mengamati sebentar, dia tahu apa yang terjadi. Tuan Muda Ye, tiba-tiba, sesosok ilusi muncul di celah ruang itu. Raja Bayangan Langit,
Tuan Muda Ye, saya tahu Anda akan datang kepada kami cepat atau lambat, jadi saya meninggalkan gambar di sini. Gumpalan kekuatan jiwa. Petik 2. Sky Shadow King menatap Ye Yunfei dan berkata, "Ya, aku bisa melihatnya." Ye Yunfei mengangguk. Klan Bayangan Langit dulunya adalah ras yang sangat kuat, meskipun sekarang telah menurun, masih ada berbagai teknik rahasia brilian yang beredar. Tuan Muda Ye, struktur ruang waktu benua langit yang mendalam tampaknya telah berubah, dan hubungan antara dunia kecil Tianying dan benua langit yang mendalam telah terputus. Setelah berdiskusi dengan beberapa tetua, saya membiarkan dunia kecil Tianying tinggalkan benua langit yang mendalam dan pergi keluar. Temukan dunia tingkat tinggi untuk diandalkan. Semua remaja klan kita telah lahir, dan mereka membutuhkan dunia yang lebih luas untuk mengalami dan tumbuh, dan tidak pantas lagi tinggal di sini. Kata Raja Bayangan Langit. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Raja Bayangan Langit telah menyegel ribuan pemuda klan Bayangan Langit, dan para pemuda ini adalah ibu kota kebangkitan klan Bayangan Langit. Tuan Ye, saya percaya bahwa dengan bakat Anda tidak akan pernah tinggal di dunia tingkat rendah untuk waktu yang lama. Anda ditakdirkan untuk melangkah ke dunia tingkat tinggi yang luas dari 3000 dunia di masa depan. Mulai sekarang kami, klan Bayangan Langit dan Anda, Tuan Ye, pasti akan ada waktu untuk bertemu lagi. Tuan Ye, berhati-hatilah. Raja Bayangan Langit membungkuk kepada Ye Yunfei, lalu perlahan menghilang. Ini hanyalah sinar kekuatan jiwa, dan itu akan hilang saat energinya habis. Sky Shadow King sopan. Ye Yunfei buru-buru mengembalikan hadiah itu. Ye Yunfei melirik celah ruang, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei meninggalkan Profound Sky Continent dan kembali ke Changhuang Realm. Begitu dia melangkah ke alam Changhuang, ekspresi Ye Yunfei berubah. Pertempuran sengit terjadi di markas Istana King Yun. Membunuh. Di dalam dan di luar markas, terdapat pegunungan dan dataran, dan pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Ada mayat menumpuk di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bau darah naik ke langit. Saya melihat bahwa orang-orang Istana King Yun, di bawah kepemimpinan Guru Bumi, berkelahi dengan sejumlah besar orang aneh. Divisi darat sangat kuat, dan mengendalikan beberapa formasi darat, menampilkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Namun kekuatan tim lawan juga menakutkan. Ada 4 hingga 5.000 master di alam pembentuk Dao, dan masing-masing dari mereka kuat dalam pertempuran. Bunuh. Seorang lelaki tua berjubah hitam memimpin lebih dari 3.000 master pembentuk Dao untuk membentuk formasi pertempuran, dan menghadapi master bumi. Ada lebih dari 1.000 master pembentuk Dao yang memimpin sejumlah besar pasukan, yang mengepung pasukan lain di Istana King Yun. Dilihat dari situasi pertempuran, pasukan Istana King Yun benar-benar dirugikan dan sedang berjuang untuk mendukung. Untungnya, ada banyak formasi dan formasi tanah di Istana King Yun, dan orang-orang Istana King Yun hampir tidak dapat mendukung. Mereka, jika tidak, mereka akan terbunuh sejak lama. Makam Tianyu. Mata Ye Yunfei menjadi dingin. Di antara pasukan lawan, ada banyak pria berjubah hitam, ada yang memegang pedang panjang, atau memegang arit hitam. Sekilas Ye Yunfei mengenali bahwa orang-orang berjubah hitam ini adalah milik Makam Tianyu. Makam Tianyu sudah lama tidak muncul, tanpa diduga, muncul lagi hari ini, dan datang untuk mengepung Istana King Yun. Makam Tianyu tidak perlu ada lagi. Ye Yunfei berkata dengan dingin saat dia berjalan kembali ke arah Istana King Yun. Saat berikutnya, Ye Yunfei memegang tangan gadis kecil itu dan muncul di atas markas Istana King Yun. Booming. Di bawah desakan Ye Yunfei, energi yang kuat dari energi asli Changhuang muncul di langit dan bumi ini, langsung menutupi langit dan bumi ini. Semua orang merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah mereka membawa gunung yang berat. Sial, Ye Yunfei kembali dari dunia kecil itu begitu cepat. Seorang lelaki tua berjubah hitam menatap Ye Yunfei di langit, kaget dan marah. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tiba-tiba bergegas ke markas Istana King Yun dengan sekelompok orang yang begitu kuat, dia pasti akan dapat dengan mudah menangkap semua orang di Istana King Yun. Formasi dan formasi tanah berlangsung selama 2 hari 2 malam. Sekarang Ye Yunfei akhirnya kembali. Tuan Istana Ye telah kembali. Orang-orang di Istana King Yun bersorak saat melihat Ye Yunfei kembali. Dalam 2 hari terakhir, Istana King Yun dihajar dalam situasi yang sangat memalukan oleh musuh yang menerobos masuk secara tiba-tiba, dan menderita kerugian besar. Melihat Ye Yunfei kembali sekarang, semua orang akhirnya menghela nafas lega.
Ye Yunfei adalah pilar spiritual istana King Yun dalam pikiran semua orang. Selama Ye Yunfei ada, tidak akan terjadi apa-apa pada istana King Yun. Ye Yunfei, setengah dari orang-orang ini berasal dari makam Tian Yu, dan setengahnya lagi dari dunia luar. Kata ahli geologi itu kepada Ye Yunfei. Aku tahu. Begitu Ye Yunfei melihat ribuan Master Dao Saping itu, dia tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini pasti datang dari dunia luar. Karena tidak mungkin memiliki begitu banyak guru pembentuk Tao di alam Changhuang. Ye Yunfei mengerti bahwa orang-orang yang datang dari dunia luar ini harus dikirim oleh kekuatan yang kuat di dunia tingkat tinggi di luar. Tidak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal, karena mereka berani menyerang istana King Yun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lantang, setiap kata yang dia keluarkan seperti sebuah petir, gemetar itu gemetar. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya berpusat pada Ye Yunfei, menguasai dunia. Kembali, melihat kekuatan Ye Yunfei, seorang lelaki tua berjubah hitam tahu ada yang tidak beres, dia berteriak dalam-dalam, berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di kepalanya, dan tubuhnya jatuh ke kejauhan, menyemburkan darah. Ye Yunfei sekarang berada di tahap awal Dao Saping Realm, dan kekuatan-kekuatan jiwanya telah jauh melampaui semua Master Dao Saping Realm. Dengan pedang jiwa surgawi saja, Ye Yunfei dapat dengan mudah menghancurkan semua alam Dao Saping. Berikutnya, sesaat kemudian, hampir 5.000 master pembentuk Dao yang menyerbu istana King Yun semuanya terkena pedang jiwa surgawi, tubuh jiwa mereka terluka, dan mereka jatuh ke tanah. Di antara mereka, ada banyak senjata ajaib dari kekuatan jiwa yang tersembunyi di lautan jiwa para master pembentuk Tao. Tetapi mereka tidak berguna, dan mereka tidak dapat melawan pedang jiwa surgawi sama sekali. Setelah menerobos ke Dao Saping Realm, Ye Yunfei menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakan pedang jiwa surgawi, yang setara dengan senjata sihir kekuatan jiwa tingkat tinggi. Senjata sihir kekuatan jiwa biasa tidak dapat menahan serangan jiwa surgawi pedang sama sekali. Sekilas, ribuan Master Dao Saping melolong di seluruh tanah. Selama seluruh proses, Ye Yunfei tetap tidak bergerak, berdiri di langit dengan tangan di belakang, dan menatap dengan dingin. Terlalu kuat, banyak orang tercengang. Kamu sangat istimewa. Ada jejak kekuatan jiwa seorang pria kuat di lautan jiwa. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menatap seorang pemuda berjubah ungu, dan bertanya dengan ringan. Tanpa diduga, anak laki-laki sekuat itu akan lahir di dunia tingkat rendah ini. Tunggu saja, aku akan datang kepadamu lagi. Petik 2, ekspresi bocah berjubah ungu itu berubah, dan dia mengeluarkan selembar kertas jimat kuning, siap untuk mengaktifkannya. Kemarilah. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menggunakan energi dan hukum asli dari alam Changhuang. Segera, tangan raksasa yang tak terlihat meraih bocah berjubah ungu itu dan menariknya ke arah Ye Yunfei. Aku adalah murid dalam istana Tianshan, dan tetua ke-6 istana Tianshan adalah tuanku. Jika kamu berani menyentuhku, konsekuensinya akan sangat serius. Bocah berjubah ungu itu meraung. Ternyata itu adalah seseorang dari istana Tianshan. Bahkan jika kepala istanamu datang, aku akan berani melakukannya, apalagi hanya murid dalam. Ye Yunfei mencibir. Ledakan. Pada saat ini, energi besar meletus dari kepala bocah berjubah ungu itu. Siapa yang berani menyentuh muridku? Seorang lelaki tua muncul dan berteriak dengan keras. Ini adalah tanda kekuatan jiwa. Ledakan. Ye Yunfei meninju lelaki tua itu dari udara, meledakkan lelaki tua itu di tempat. Dengan peningkatan alam, Ye Yunfei menggunakan energi asli dan hukum alam Changhuang dengan lebih mudah, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Berurusan dengan jejak kekuatan jiwa sangatlah sederhana. Beraninya kamu merusak jejak kekuatan jiwa tuanku. Bocah berjubah ungu itu terkejut. Pergilah ke neraka, kata Ye Yunfei dengan dingin, mengulurkan tangannya untuk mengguncang ringan bocah berjubah ungu itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kami telah menangkap sekelompok orang dari istana King Yun dan membawa mereka kembali. Jika kamu membunuhku, orang-orang di istana King Yun itu akan mati. Teriak, siapa yang ditangkap di istana King Yun kita? Ye Yunfei tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap. Bersambung.